Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa terapkan 5M. 5M meliputi yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang terakhir, menjauhi kerumunan. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama Ibu Triwahyuni. Anak-anak bisa panggil Ibu Yuni. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa belajar kita dilancarkan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan pembelajaran pada kali ini ada 3, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Namun, pada kali ini kita hanya belajar IPA dan IPS. Untuk kompetensi dasar IPA, yang pertama pada level kognitif atau pengetahuan, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan untuk keterampilan atau 4.8, yaitu melakukan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Kemudian untuk kompetensi dasar IPS, yaitu yang pertama untuk ranah pengetahuan atau 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian untuk ranah keterampilan, yaitu pada 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Namun, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Pusaka. Puja
Setelah mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, pastinya sudah semangat. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu? Pastinya kalian sudah sering melihatnya, kan? Ya, benar, itu adalah padi. Padi itu tanaman yang bagaimana? Yang pertama, tanaman padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Berarti, jika dikonsumsi setiap hari, maka padi disebut sebagai makanan pokok rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Dikarenakan padi memiliki sangat banyak karbohidrat atau kaya akan karbohidrat. Nah, padi selain dimakan manusia juga dapat dimakan oleh unggas. Yang dimakan adalah bijinya. Kemudian daunnya dimakan ulat dan hama wareng. Selain itu, padi juga memiliki karakteristik yang lain, yaitu tumbuh di sawah yang berada di dataran rendah. Kemudian sumber daya alam hayati. Mengapa termasuk daya alam hayati? Karena padi merupakan salah satu jenis tumbuhan. Kemudian juga termasuk tanaman biji-bijian. Selain itu, padi juga termasuk kepada jenis tanaman rumpun. Tanaman rumpun yaitu kelompok tumbuhan yang tumbuh anak beranak seakan-akan mempunyai akar yang sama. Kemudian juga memiliki biji tunggal atau disebut dengan monokotil. Nah, anak-anak setelah melihat karakteristik padi, siapa yang menanam padi? Ayo, siapa? Ya, benar. Padi ditanam oleh petani. Berarti padi merupakan sumber mata pencarian petani. Sekarang kita memasuki proses pertumbuhan padi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu padi terlebih dahulu. Jadi, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kita memiliki kota yang dijuluki sebagai lumbung padi nasional, yaitu Karawang dan Jawa Barat. Mengapa disebut sebagai lumbung padi nasional? Karena Kabupaten Karawang mampu memproduksi sebanyak 1,3 juta ton gabah kering giling per tahun. Sementara kebutuhan Karawang yaitu hanya mencapai 500.000 ton gabah kering gulung per tahun. Jadi, Karawang memiliki kelebihan pada produksi, sehingga
disebut sebagai lumbung padi nasional. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar pada papan tulis ini. Itu merupakan pertumbuhan padi. Nah, bisa dilihat ya, bahwa pertumbuhan padi ini dimulai dari biji sampai ke padi itu menghasilkan biji kembali. Nah, pertumbuhan padi yaitu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga akan mengairi serta memberikan pestisida dan juga pupuk pada tanaman padi ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Nah, untuk tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi dapat terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras, sehingga itu yang dapat kita konsumsi atau sebagai pakan ternak. Nah, setelah mengetahui proses pertumbuhan padi, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Ini dapat dilakukan dengan memilih gabah yang baik. Selain itu, memilih gabah yang masih dapat muncul kecambahnya. Kemudian yang kedua, menjaga lahan pertanian, yaitu jangan sampai lahan yang digunakan untuk menanam padi yaitu untuk memenuhi kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Nah, apabila telah terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Selain itu juga, misal ada sampah plastik ataupun sampah yang sulit terurai, itu akan menyebabkan kerusakan pada tanah sehingga tanah tidak subur dan itu mempengaruhi pertumbuhan padi. Selanjutnya nomor 4, saluran air
dijaga agar tetap mengalir. Nah, cara menjaga saluran air ini, misal jika saluran air tertutup tanah atau putus di tengah, kita harus menyambungnya atau memperbaikinya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Nah, penggunaan beras sesuai kebutuhan itu akan sangat membantu keberadaan padi. Jadi, misal kita hanya masak untuk 1 orang, kita masaknya hanya menggunakan porsi 1 orang, tidak menggunakan porsi 4 orang atau 5 orang, karena hal itu menyebabkan nasi yang sudah kita masak itu tidak akan termakan, dan itu merupakan penggunaan beras yang berlebihan. Setelah kita sudah membahas sumber daya alam hayati, sekarang di bumi ini kan dibedakan menjadi 2 ya anak-anak, yaitu dataran dan juga perairan. Nah, di perairan itu ada pantai, kemudian untuk di dataran itu ada dataran rendah dan juga dataran tinggi. Sekarang ayo kita masuki materi pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Ini adalah gambaran pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan objek wisata. Nah, dari anak-anak semua, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah ke pantai? Ke pantai mana? Selanjutnya, ini adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan juga sebagai usaha perkebunan. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang rumahnya berada di dataran tinggi. Jika ada, dituliskan ya di mana. Selanjutnya, kita akan belajar pada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan juga industri. Selain itu, juga ada beberapa jenis kegiatan seperti kegiatan perkebunan, yaitu perkebunan kelapa dan juga perkebunan tebu. Nah, anak-anak setelah mendengarkan dan juga membaca pengertian dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, sekarang ayo kita bedakan dari ketiga tempat itu. Sebelumnya perhatikan gambar ini.
Nah, itu adalah pantai, kemudian dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Sekarang, mari kita kelompokkan perbedaannya. Dimulai yang pertama dari lokasi. Lokasi pada pantai yaitu berada pada daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian untuk lokasi dataran tinggi yaitu berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk lokasi dataran rendah yaitu berada pada ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, pantai berbatasan langsung dengan laut. Untuk dataran tinggi berarti ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Untuk dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Untuk golongan selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam di pantai itu kan ada air, berarti sumber daya alamnya ada ikan, rumput laut, kerang, dan lain sebagainya. Dan untuk dataran tinggi itu berupa tanaman sayuran dan juga buah-buahan. Tanaman sayuran ini berupa tanaman seperti wortel, sawi, kentang, ataupun yang lain. Kemudian untuk dataran rendah yaitu sumber daya alamnya berupa hewan ternak, sayuran, dan juga buah-buahan. Bedanya dengan dataran tinggi, dataran rendah ini memiliki sumber daya alam berupa hewan ternak. Kemudian digolongkan dari manfaatnya, pantai ini bermanfaat, bisa dijadikan sebagai objek wisata. Namun, walaupun sudah dijadikan atau bermanfaat sebagai objek wisata, kita tidak boleh merusak lingkungannya. Misal, ketika kita berlibur ke pantai, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian mengambil karang tanpa perizinan, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat dari dataran tinggi yaitu sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan juga perkebunan. Biasanya ada kebun teh, kebun stroberi seperti itu. Dan untuk manfaat dari dataran rendah yaitu untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga industri. Oh iya anak-anak, ibu mau tanya, kalau menanam padi itu di dataran rendah atau di dataran tinggi? Hayo, di mana? Ya, benar, di dataran rendah. Selanjutnya, golongan dari mata pencarian penduduk. Mata pencarian untuk daerah pantai yaitu sebagai nelayan dan juga petani tombak atau petani tambak. Kemudian untuk dataran
tinggi, yaitu ada petani dan juga pekebun. Untuk dataran rendah ada petani, karyawan, dan juga buruh. Mengapa di dataran tinggi tidak ada buruh? Karena di dataran tinggi itu jarang ada industri. Seperti itu. Jadi, mari kita simpulkan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang padi, dari karakteristik, cara menanam atau cara tumbuh, dan juga cara merawatnya. Kemudian kita juga belajar tentang pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Ketiga tempat tersebut dibedakan menjadi beberapa seperti yang sudah dibahas sebelum ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk melestarikan sumber daya alam yang berada di lingkungan kita bersama orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga teman. Selain itu, juga gunakan, manfaatkan sumber daya alam yang berada di lingkungan dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu boros atau berlebihan dalam penggunaan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, ayo menyanyi bersama agar semangat dalam belajar. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Demikian tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jika sekiranya ada yang masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar.
Sayonara.